Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik buat setiap kita. Kita mau memberikan penghormatan yang terbaik, kita mau memberikan pujian yang terbaik kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala
bagi anak domba. Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa,
selalu baik Tuhan. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi katakan dia Yesus baik. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang selalu baik bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami mau tenangkan pikiran kami Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap telinga kami yang mendengar Tuhan, biarlah boleh dikuatkan kembali, Tuhan pulihkan kembali, dan Tuhan boleh mengingatkan setiap kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak muda yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Strong Heart atau hati yang kuat. Jadi anak-anak muda harus memiliki hati yang kuat. Karena saya mendapati beberapa hal dari anak muda ini seringkali hatinya tidak kuat ya, atau hatinya ini labil. Labil di sini dalam hal mengambil keputusan, dalam hal cara hidup, di dalam hal dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Artinya dia ini gampang sekali terpengaruh oleh keadaan. Makanya hatinya tidak kuat ya. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak muda yang kuat hatinya. Karena ketika seseorang itu salah dalam memutuskan, maka bisa menghancurkan kehidupannya. Makanya anak muda yang hidupnya labil itu biasanya akan menghancurkan masa depannya. Jadi anak-anak muda harus memiliki hati yang kuat. Nah, kita akan belajar dari Alkitab, kita akan belajar bersama-sama dari Efesus pasal yang keempat ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan di sini Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Jadi anak muda di sini kita harus belajar menjadi anak-anak muda yang kuat dan menjadi anak-anak muda yang bisa mengambil keputusan di dalam kebenaran. Dan untuk menjadi anak muda yang kuat itu dibutuhkan sebuah proses, artinya waktu. Ya, jadi hati yang kuat itu tidak muncul secara instan. Tapi ketika dia mau diperlengkapi, ya, ayat yang ke-12 dikatakan ketika dia mau diperlengkapi oleh orang-orang kudus, ya, maka hidupnya akan semakin kuat dan dia akan menjadi orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang salah. Jadi anak muda, kita mau belajar supaya menjadi anak muda yang teguh, kuat, berpegang dalam kebenaran. Nah, di Alkitab sendiri banyak
contoh ya anak-anak muda yang kuat. Ya, saya akan mengambil 3 orang contoh anak muda yang kuat. Walaupun situasi dan kondisinya tidak mendukung, tetapi anak-anak muda ini bisa memilih keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama di sini yang harus kita pelajari bagaimana supaya hati kita kuat, yaitu punya visi dari Tuhan. Kata visi ini artinya tujuan ke depan. Jadi anak-anak muda harus punya visi dari Tuhan. Kalau teman-teman tidak punya visi dari Tuhan, maka teman-teman tidak akan memiliki tujuannya Tuhan. Makanya banyak anak-anak muda yang salah arah, hilang arah di dalam tujuan hidupnya karena mereka mengikuti tujuan dari dunia. Ya, kalau firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan mengarah kepada kehancuran. Tapi kita harus mengerti bahwa untuk kita memperoleh keselamatan, maka kita harus punya visi dari Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf dalam Kejadian 37 ayat yang ke-15. Ya, teman-teman bisa buka di rumah masing-masing. Kejadian pasal yang ke-37 ya, ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki ya yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Ketika Yusuf diberikan tugas oleh ayahnya, ya dia ini mencari saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya ini adalah orang-orang yang tidak menyukai Yusuf. Kenapa Yusuf mau mencari saudara-saudaranya? Karena dia punya hati yang baik, hati yang teguh. Ya, dikatakan juga di dalam ayat yang kelima, Kejadian 37 dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi ketika Yusuf ini mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia ini hidup di dalam visi dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan dan dia hidup dalam visi yang dari Tuhan. Jadi kalau teman-teman ini mendapatkan visi dari Tuhan, tujuan yang dari Tuhan, teman-teman harus percaya dan tetap hidup di dalamnya. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang teman-teman ambil itu adalah keputusan yang dari Tuhan. Jadi teman-teman tidak akan salah memilih dan menjaga masa depan teman-teman sendiri. Banyak anak muda ini menghancurkan kehidupannya sendiri karena apa? Karena dia kehilangan tujuan hidupnya. Karena dia kehilangan hal-hal yang penting dari Tuhan. Makanya bisa salah arah. Ketika Yusuf ini terima visi dari Tuhan, ketika dia diberi tugas, dia bertanggung jawab. Contoh yang lain ketika dia harus pergi ke rumah Potifar, ya. Kenapa dia harus di rumah Potifar? Karena bukan pilihannya sendiri. Dia terjebak oleh masalah yang berat ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Dia ini hidup di rumah Potifar. Ya, dia hidup di dalam perbudakan. Walaupun di dalam perbudakan Yusuf ini ya dia bertanggung jawab. Sehingga apa? Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan di situ, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ketika Yusuf ini diberi tanggung jawab, ya dia melaksanakan. Kenapa? Karena dia punya visi yang dari Tuhan. Dan saya percaya Yusuf ini orang yang jujur, tidak neko-neko. Ya, makanya di dalam sebuah kehidupan kita ini seringkali diperhadapkan oleh berbagai macam pilihan. Ketika kita diberikan pekerjaan, ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita harus kerjakan dengan jujur. Ya, diberi tanggung jawab keuangan, jujur, tidak korupsi, tidak pakai uang sembarangan, ya, mentang-mentang diberikan
tanggung jawab keuangan, seringkali banyak orang korupsi, banyak orang pakai ya dan tidak bertanggung jawab. Itulah yang terjadi ya. Dan kita melihat juga di sekeliling kita ya, orang sedang menjalin hubungan gitu ya, pacaran gitu ya. Tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Ya, terjadilah ya. Misalnya hubungan suami istri di luar pernikahan, hamil duluan. Nah, ini namanya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak punya visi yang dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus punya visi yang dari Tuhan supaya kita bisa menjaga kehidupan kita, bertanggung jawab atas kehidupan kita dan tidak diombang-ambingkan oleh apa? Perasaan kita, oleh situasi. Ya. Ketika orang punya visi yang dari Tuhan, dia akan memiliki pandangan ke depan. Oh ya, aku harus bertanggung jawab atas hidupku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan. Kenapa? Karena kalau menyia-nyiakan akan hancur, akan tersandung, akan jatuh ya. Makanya kita harus punya visi yang dari Tuhan. Ini yang pertama. Jadi anak muda ini harus punya visi. Yusuf akhirnya jadi orang yang nomor 2 ya di Mesir. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia punya visi. Oleh sebab itu miliki visi. Caranya gimana? Terima suara Tuhan. Kalau ada suara kebenaran jangan ditolak, tetapi terus dikerjakan, dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu percaya pada penyertaan Tuhan. Ya, di dalam Bilangan itu diceritakan kisah mengenai ke-12 pengintai. Kalau teman-teman tidak asing, ya, kita melihat di dalam Bilangan 14, ya, ada 12 pengintai, di mana ke-12 pengintai ini disuruh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan, tetapi sayang, yang 10 pengintai memberitakan kabar buruk mengenai tanah Kanaan. Sedangkan Kaleb dan Yosua itu tidak. Dia percaya bahwa walaupun keadaan orang-orang di Kanaan itu mengerikan. Mengerikannya gimana? Karena ada raksasa. Ada raksasa ya, pada zaman dulu masih ada raksasa. Mungkin sekarang tidak ada. Ya kenapa? Karena di situ ada orang enak. Orang enak ini adalah keturunan raksasa yang tingginya mungkin 3 meter. Contohnya siapa? Goliat. Goliat ini salah satu raksasa yang tersisa yang dilawan oleh Daud. Makanya ketika mereka melihat, wah, memang negeri itu bagus, indah, banyak susu, banyak madu, bahkan anggurnya itu harus diangkat oleh 2 orang. Kalau kita sekarang melihat orang jual anggur, 1 tandan itu paling kita bisa angkat dengan 1 tangan. Tapi waktu itu harus diangkat 2 orang. Betapa beratnya anggur hasil dari tanah Kanaan. Tanahnya luar biasa, tetapi mereka mengabarkan kabar yang buruk. Tetapi lihat, Kaleb dan Yosua tidak terpengaruh. Bilangan 14 ayat 9, teman-teman bisa baca kisahnya di situ. Ya, mereka percaya. Tidak, kita percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kita. Kita pasti akan dibawa masuk, kita pasti akan diberi kemenangan. Itu sebuah hati yang teguh, teman-teman. Kaleb dan Yosua waktu itu masih muda, ya, masih muda, sehingga mereka boleh jadi contoh bagi kita untuk memilih keputusan yang benar, yaitu apa? Percaya pada penyertaan Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu masalah apa yang teman-teman hadapi, tapi percaya bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada. Mungkin keadaan yang teman-teman hadapi itu menakutkan. Kalian memandang dengan mata kepala kalian bahwa waduh, masalah mungkin belum selesai. Waduh, ini akan menjadi waktu-waktu yang sulit. Mungkin teman memandang bahwa keadaan dunia ini akan menjadi sangat-sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau kalian percaya pada suara Tuhan, ya, percaya pada janji firman-Nya, bahwa ketika Tuhan berfirman maka tidak akan mengingkari, maka teman-teman akan mendapatkan janji Tuhan. Makanya perlu yang namanya percaya pada penyertaan Tuhan. Jangan suara manusia, ya, jangan suara hati. Karena kalau percaya pada suara hati, teman-teman akan mudah goyah, akan mudah hancur. Atau percaya pada suara manusia, teman-teman akan jatuh, ya.
Wah kamu gak bisa lah maju, wah kamu gak bisa lah bikin ini, kamu gak bisa lah bikin itu. Lama-lama apa? Hancur. Tapi teman-teman percaya bahwa penyertaan Tuhan itu masih sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena kalau orang mau percaya pada perkataan Tuhan, dia akan memperoleh janjinya. Tapi orang yang itu kan dongeng, firman Tuhan itu kan dongeng, itu masa lalu, itu perjanjian lama, itu 2000 tahun lalu, oh itu beribu-ribu tahun yang lalu, masa masih sama? Ya teman-teman gak akan terima, teman-teman tidak akan mengalami. Makanya Kaleb dan Yosua ini tidak terpengaruh oleh suara-suara manusia. Bahkan Musa pun terpengaruh teman-teman. Ya. Kenapa? Karena Musa ini sampai tidak masuk tanah Kanaan. Ya. Karena mereka bangsa Israel ini menggerutu, Tuhan berfirman pada Musa, kamu ngomong sama batu keluar air. Tapi Musa tidak, Musa pukul batunya pakai tongkatnya. Memang terjadi mujizat, terjadi air keluar dari batu, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan itu sama dengan menistakan Tuhan. Dalam bahasa lain yaitu memandang rendah Tuhan. Jadi ketika kita tidak menghormati Tuhan, saat kita tidak nurut sama Tuhan, itu artinya menista Tuhan. Tidak nurut Tuhan, itu artinya memandang rendah Tuhan. Makanya mari kita percaya pada kuasanya, bahwa dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Lalu yang ketiga yaitu tidak ikut arus dunia. Di dalam Daniel pasal yang pertama, ya ayat yang Daniel pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan di situ bahwa ketika Daniel ini diberikan jatah makan, mereka tidak mengambil dari jatah raja. Karena dikatakan di sini Daniel 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Jadi di sini Daniel tidak ikut-ikutan makan santapan raja ataupun minum anggur. Kenapa dia tidak ikut-ikutan? Karena saya percaya Daniel di sini adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia tidak ikut arus dunia, tidak ikut-ikut. Bayangkan santapan raja itu pasti enak-enak, daging gitu ya, anggur gitu ya, memabukkan, wah enak. Tetapi Daniel tidak, Daniel ngomong aku makan sayur saja. Maka dia bandingkan coba, malah Daniel ini lebih seger hidupnya. Daniel ini badannya lebih kelihatan seger gitu ya, kelihatan enak dipandang. Kenapa? Karena dia tidak menajiskan dirinya. Akibatnya apa? Ketika Daniel ngikuti Tuhan, ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana. Jadi lihat bahwa ketika Daniel itu nuruti firman Tuhan, dia mendapat kasih karunia. Jadi teman-teman jangan takut ikuti firman Tuhan. Mungkin kita berbeda. Wah kok kamu enggak nganu toh, enggak gini toh, kok kamu enggak ikut gini toh, kok kamu tidak sama toh dengan aku, ya. Mungkin kita takut untuk dikucilkan teman-teman kita. Tapi kalau kita demi kebenaran, kita tidak usah takut. Makanya perlu hati yang kuat untuk berani menarik diri dari kebiasaan dunia. Perlu hati yang kuat untuk menarik diri dari kebiasaan yang salah dari dunia ini. Jadi kita perlu belajar dari firman Tuhan. Jadi mari anak-anak muda dimanapun teman-teman berada, jadilah anak muda yang setia. Jadilah anak muda yang takut akan Tuhan. Maka percaya bahwa teman-teman pasti disertai oleh Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Mari kita mau belajar terus. Saya akan berdoa buat teman-teman supaya teman-teman di sini memiliki hati yang teguh, hati yang kuat untuk setia pada Tuhan dan lihat bahwa Dia yang akan menepati setiap janji-janjinya. Amin. Saya akan berdoa buat teman-teman. Teman-teman berdoa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini kami sudah Engkau berikan kebenaran firman-Mu. Biar kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya hati kami teguh di dalam kebenaran firman-Mu,
Dan dunia ini tidak akan menggoyahkan kami, dunia ini tidak akan membuat kami labil, tapi kami akan tetap kuat dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami setia pada kebenaran firman-Mu, maka Tuhan yang menyatakan janji-janji-Mu, sehingga hidup kami Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak muda-Mu, sertai anak-anak muda-Mu, jamah anak-anak muda-Mu, berikan kekuatan, berikan anugerah, apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Pekerjaan usaha mereka ketika mereka kerjakan dalam kebenaran, mereka dibuat berhasil. Usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan pada Engkau, dan kami mau Engkau bentuk menjadi anak-anak muda yang setia pada kebenaran firman-Mu, sehingga kami mendapatkan kasih karunia, hidup kami berhasil. Dan sekarang kami akan terima berkat-Mu, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Amin.